sekali kalau pada hari Minggu ini Tante Eva bisa menjumpai adik-adik lagi, walaupun hanya melalui saluran YouTube. Kita mengucap syukur kalau kita masih dapat beribadah bersama-sama. Kita mau mengatakan kalau kita senang, kalau kita gembira, kalau kita happy. Kita mau nyanyi happy ya, semua boleh berdiri. Tangannya di pinggang semuanya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita mau bawa kebaktian kita di dalam doa. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu GKI Ciledug Raya boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan yang berkati setiap pujian yang kami nyanyikan, dan Tuhan juga yang mau berkati firman yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik. Minggu yang lalu siapa yang masih ingat ceritanya? Bapak Paulus, dia berada di mana? Iya, Bapak Paulus berada di Troas. Dan waktu itu ada seorang pemuda. Siapa dia namanya? Dia jatuh dari lantai 3. Betul, pemuda itu bernama Eutikus. Dan waktu itu dia dinyatakan mati. Tapi atas kuasa Tuhan melalui Bapak Paulus, Eutikus bisa dihidupkan kembali. Nah, kita mau bersama-sama membacakan ayat hafalan kita minggu lalu. Ya, semua sudah ingat? Yuk kita bacakan sama-sama ya, kita ucapkan sama-sama. Dari judulnya ya, 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang gagah, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Kata-kata perkasa kita mau ganti dengan berkuasa ya adik-adik. Kita mau nyanyi sama-sama, Allahku besar. Jadi kita berdiri lagi. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, seperti ayat hafalan kita tadi, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik, Tuhan kita itu Allah yang Maha Kuasa. Tapi kadang-kadang kita masih suka meragukan kuasa Tuhan. Kita kadang-kadang masih takut, masih cemas. Dan kadang-kadang juga kita masih suka tidak mau mengikuti perintahnya. Kita masih suka, betul, masih suka marah-marah, masih suka apa lagi ya yang buat hati Tuhan sedih? Iya, masih suka males. Suka apa lagi? Iya, masih suka berantem sama adik sama kakak. Masih suka jahilin adik kakaknya. Masih suka nggak mau makan. Masih suka nggak mau tidur. Maunya
sekali yang membuat hati Tuhan sedih yang masih kita lakukan. Kita mau mengakui dosa kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami Tuhan, kalau kami masih sering kali membuat hati Tuhan menjadi sedih. Membuat hati mamah kami sedih, membuat hati papa kami sedih, membuat hati adik, kakak, dan saudara-saudara kami yang lain juga sedih. Tuhan, ampuni kami dan ajar kami supaya dapat melakukan semua perintah Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih karena Engkau sudah mau menebus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita mau bilang kita bahagia. Kita mau bilang yes, yes. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku bahagia. Yesus angkat dosaku dan aku bahagia. Yes, aku bahagia. Yes, aku bahagia. Sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan aku bahagia. Yes, aku bahagia. Yes, aku bahagia. Kita bahagia semuanya karena Tuhan Yesus sudah angkat semua dosa kita. Adik-adik, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Om Widodo. Semuanya sudah siap? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bercerita kepada kami, pribadi lepas pribadi melalui Om Widodo. Tuhan, berkati kami semua, ajar kami supaya dapat mendengar firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Ya, sehat semua ya. Harus sehat itu ya. Makan yang banyak, tidur tepat waktu, ya. Jaga kesehatan. Oke. Pagi ini Umbit akan bercerita nih, ditemani ayam-ayam Umbit banyak banget nih ya, ditemani ayam-ayam Umbit. Ceritanya tentang Rasul Paulus, perjalanan dari Kaisarea menuju ke Roma, Italia. Tapi sebelum bercerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ayo kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi ini, sehingga kami semua boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui cerita perjalanan Rasul Paulus dari Kaisarea menuju Roma. Tuhan, siapkan hati kami, Tuhan siapkan pikiran kami, sehingga kami semua boleh mengerti maksud firman-Mu melalui perjalanan Rasul Paulus ini. Kami serahkan firman Tuhan pagi ini seutuhnya dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami haturkan. Amin. Adik-adik ada ayat hafalannya enggak? Ada ya? Ya, nanti ayat hafalannya nanti dibaca ya, dihafalkan. Bunyinya apa? Nanti Tante Eva yang akan
menjelaskan ayat hafalannya. Baik, kita dengarkan cerita perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma, Italia. Ini sambil ditemani ayam ya adik-adik ya. Ini ada ayamnya nih, ayam hitam. Oke. Nanti kalau liburan boleh main ke rumah Owit, main sama ayam. Adik-adik, pagi ini Om Wit akan bercerita tentang perjalanan Rasul Paulus dari Kaisarea menuju Roma. Kaisarea itu ada di Israel, Roma ada di Italia. Ya, nah, ayat bacaannya itu dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai ayat yang ke-44. Nanti adik-adik bisa baca bersama sama mama atau papa. Oke? Ya, sekarang dengerin ceritanya. Adik-adik, siapa yang sudah pernah melihat kapal laut? Disa, udah pernah lihat? Ken? Jessica? Jesse? Udah pernah lihat? Sudah ya semuanya ya. Pasti adik-adik sudah pernah melihat. Ya, seperti kayak gini nih kapalnya nih. Nah, ini kapal ya. Kapal laut yang zaman dulu ini ya. Bukan zaman sekarang. Ini kapal laut zaman dulu ini. Ada dayungnya banyak sekali, ada layarnya, kemudian masih semuanya terbuat dari kayu. Kemudian siapa yang pernah melihat angin ribut? Angin yang besar sekali. Siapa yang pernah melihat? Siapa yang pernah merasakan? Ayo, angkat tangan. Waduh, Om Wit nggak bisa melihat ya siapa yang angkat tangan. Flo, lihat Flo, sudah pernah lihat? Oh, baik. Seperti ini ya gambarnya nih. Nah, ini adalah kalau pohon kelapa kena angin yang kenceng banget. Ya, daunnya condong ke kiri. Ada lagi yang pernah melihat petir. Siapa yang pernah melihat petir? Atau halilintar? Ya, petir atau halilintar. Seperti ini. Nah, kalau pas hujan biasanya ini muncul suaranya keras sekali. Kadang adik-adik harus tutup telinga. Ya, karena suaranya keras. Sangat berbahaya ini kalau ada petir. Kalau melihat gelombang laut, udah pernah belum? Gelombang laut yang besar banget. Besar banget. Di televisi boleh lihat ya. Di gambar boleh lihat. Kalau di gambar Om Wit juga punya. Ini kayak gini nih ya, gelombang laut yang ada di gambar. Nah, ini tadi berkaitan tadi adik-adik dengan perjalanan Rasul Paulus dari Kaisarea menuju ke Roma ya. Rasul Paulus saat itu menjadi tawanan adik-adik, menjadi tawanan, ditahan karena Rasul Paulus memberitakan kabar suka, kabar gembira tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Sehingga banyak orang yang tidak suka Rasul Paulus difitnah, akhirnya ditangkap. Nah, karena Rasul Paulus itu merasa tidak bersalah, maka Rasul Paulus nggak terima, aku nggak bersalah kok, masa ditangkap. Ternyata Rasul Paulus itu orang Romawi adik-adik, bukan saja hanya orang Yahudi, tapi juga berkewarganegaraan Romawi. Maka Rasul Paulus mau naik banding ke mana? Ke Romawi, ke Kaisar. Saya mau banding, saya nggak mau saya ditahan. Wong saya tidak bersalah. Nah, ini gambarnya Rasul Paulus sedang dibelenggu ini tangannya. Ya, karena dia tahanan. Ditahan di Kaisarea selama 2 tahun. Nah, kemudian
Adik-adik bisa lihat itu perjalanannya. Dari Kaisarea itu ada di sebelah kanan, menuju ke Roma. Sebelah atas itu kiri, jauh banget, harus naik kapal. Nah, pada saat naik kapal itu, Rasul Paulus sudah bilang, jangan sekarang naik kapalnya. Perjalanannya jangan sekarang, berbahaya. Ya, berbahaya sekali di sana. Rasul Paulus sudah mendapat penglihatan, sudah diberitahu oleh malaikat bahwa perjalanannya itu sangat berbahaya dari Kaisarea menuju ke Roma naik kapal laut itu. Karena saat itu yang ada cuma kapal laut, pesawat belum ada, adik-adik ya. Tetapi pasukan Romawi, komandannya nggak percaya. Dia lebih percaya sama siapa? Jurumudi kapalnya. Lebih percaya. Nggak apa-apa, kita jalan aja. Kamu emang siapa? Kamu ngerti navigasi? Ditanya gitu. Yang tahu itu adalah anak buah saya, jurumudi kapal. Dia yang setiap hari melaut. Pasti dia ngerti kondisi laut. Akhirnya mereka berangkat juga, adik-adik. Rasul Paulus, prajurit, dan tahanan-tahanan yang lainnya. Ya, tahanan-tahanan yang lainnya itu dibawa ke kapal itu dari Kaisarea menuju ke Romawi. Di tengah-tengah perjalanan ternyata benar sekali, adik-adik. Apa yang disampaikan Rasul Paulus benar-benar terjadi. Kapal itu kena ombak yang gede, kena badai yang besar. Ada petirnya juga, seperti gambar yang sebelumnya Umi tunjukin. Ya besar sekali, orang pada ketakutan. Ada ombak yang besar, kapal perahu di tengah laut. Pasti orang, waduh mati nih, aduh mati saya nih, aduh mati saya, aduh ma, tolong ma, aduh ma, tolong ma. Aduh, padahal nggak ada sih, mak nggak ada di situ. Semuanya pada berpegangan tangan semua, ya. Terus karena ombaknya semakin besar, akhirnya supaya muatannya tidak terlalu berat, dibuanglah sebagian bahan makanan ke laut. Mereka membuang itu bahan makanan ke laut. Ya, di laut dibuang karena mereka ketakutan sekali, adik-adik. 14 hari mereka diombang-ambingkan ombak dengan angin yang kenceng, dengan petir yang menyambar-nyambar seperti gambar tadi. Ya. Kemudian Rasul Paulus bilang kepada prajurit-prajurit itu, karena Rasul Paulus itu sebelumnya sudah didatangin malaikat. Ya, didatangin malaikat seperti ini. Bahwa orang yang ada di kapal ini semuanya selamat. Tidak ada yang mati satupun. Nah, kemudian berita gembira yang disampaikan malaikat itu diberitahukan kepada komandan yang ada di situ beserta prajurit-prajuritnya. Pak Komandan, saya mau kasih tahu ya. Ini sekarang bener nih, saya mau kasih tahu nih. Jangan nggak percaya lagi. Kemarin sebelum berangkat, saya sudah bilang, jangan berangkat, perjalanannya berbahaya. Nggak percaya toh, sekarang bener nih kejadian kayak gini. Ya, nah sekarang ini saya kasih tahu lagi nih. Jangan ada yang meninggalkan kapal. Kalau mau selamat, jangan ada yang turun dari kapal. Kalau semuanya ada di kapal bersama dengan saya, semuanya akan selamat sampai tujuan. Tidak ada yang meninggal. Nah, karena tadi sebelumnya Rasul Paulus pernah bilang kepada prajurit bahwa akan perjalanan berbahaya, akan ada musibah, tidak percaya. Sekarang mereka percaya, adik-adik. Mereka percaya sekali. Oh, baik.
baik rasul, baik tidak ada yang boleh meninggalkan kapal. Semuanya di sini. Nah, jadi prajurit, komandannya, dan tawanan-tawanan yang lainnya tidak ada yang berani meninggalkan kapal. Mereka sekarang percaya banget sama omongan Rasul Paulus. Mereka di situ berkumpul sambil berdoa, Tuhan tolong selamatkan saya, Tuhan tolong, saya masih punya istri, saya masih punya anak, Tuhan tolong selamatkan saya. Itu semuanya berdoa menurut agamanya masing-masing. Itu agamanya macam-macam di situ. Ya, adik-adik. Nah, karena sudah berhari-hari tidak makan, 14 hari, yang tersisa makanan itu cuma sedikit, akhirnya Rasul Paulus mengajak mereka semua berkumpul. Ayo kita kumpul, kita makan dengan sisa makanan yang ada, supaya badan kita sehat. Perjalanannya masih jauh banget. Tadi kalau kita lihat petanya itu jauh sekali, adik-adik. Tuhan Rasul Paulus berdoa, mengucap syukur atas makanan yang ada. Makanannya pasti seadanya itu adik-adik, karena kondisinya udah bencana seperti itu. Makanannya seadanya. Kemudian mereka makan bareng-bareng di situ. Baik komandannya, baik prajuritnya, baik tawanannya, dan Rasul Paulus sendiri. Mereka makan sampai kenyang. Dan kebetulan beneran, ya setelah makan, badan mereka menjadi seger sekali. Kembali bugar, tidak lemes lagi. Padahal udah 14 hari, 14 malam, mereka tidak makan. Karena ketakutan. Itu ya udah, kalau naik kapal ombak gede itu mabuk mah berkali-kali, nggak hanya seperti naik bus. Ya naik kapal lebih berbahaya mabuknya, perutnya sampai gujrak-gajruk gitu, nggak berani makan juga. Tapi karena udah 14 hari, mereka sudah lemes semuanya, akhirnya mereka makan. Nah, setelah mereka makan, beneran kapalnya karam, adik-adik, kena batu karang, pecah, buer, kapalnya pecah berantakan. Orang-orang pada terjun ke laut, ya, pada pecah. Kalau pecah ya pasti terjun ke laut, nggak di kapal lagi. Ya prajurit, ya tawanannya, ya semuanya terjun ke laut semua. Kemudian prajuritnya bilang, ayo yang bisa berenang terjun sendiri, ya terjun berenang aja itu. Kelihatannya di sana itu sudah kelihatan daratan itu. Jadi yang bisa berenang mereka suruh terjun dulu, kemudian mereka berenang menuju ke daratan. Yang lainnya yang nggak bisa berenang, ya nggak bisa berenang gimana kapten? Gimana nih komandan? Saya nggak bisa berenang, takut dong. Nanti tenggelam. Nanti kalau kaki saya digigit ikan gimana? Nanti tangan saya digigit ikan gimana? Pantatnya gimana? Nanti pantat saya disundul-sundul ikan. Gitu. Nggak ada takut-takutan. Kalian mau hidup atau enggak? Mau digigit ikan kek? Mau kagak kek? Ayo semua sekarang cari kayu. Cari pecahan kayu, kayunya dipegang semuanya. Pegang kayu satu-satu buat ngapung di laut. Tidak boleh ada yang tinggal, semuanya harus nyebur ke laut. Wah, orang-orang yang kapalnya pecah tadi masih sisa sedikit kan? Cari sana, cari sini, nyari pecahan kayu. Kayu itu ngapung di adik, di mana? Di laut, di air. Jadi kayu itu nggak tenggelam. Nah, orang-orang pada pegang itu. Pada pegang yang tidak bisa berenang memegang kayu. Yang nggak bisa berenang memegang kayu semuanya gitu ya. Akhirnya mereka pegang kayu sambil berenang dikit-dikit supaya nggak tenggelam. Ya minum-minum air dikit lah, air laut ya. Ada yang tahu nggak air laut rasanya apa, adik-adik? Apa, ayo air laut rasanya siapa yang tahu?
Asin, iya betul. Air laut itu rasanya asin. Ada yang minum air laut, ya rasanya asin banget, asin banget sekali, ya. Nah, ada yang minum air apa ya sampai perutnya kembung, kenyang tuh, kenyang air laut gitu. Nah, mereka semuanya berenang ke tepian, adik-adik. Berenang ke tepian di sini, ya. Nah, berenang ke tepian, ada penjaganya yang sudah nunggu di pinggiran. Di pinggiran, waduh, ini tahananku lepas semua. Gawat ini kalau pada kabur ini. Itu prajuritnya bilang gitu, mendingan kita bunuh aja semua nih. Kita bunuh aja, nanti kalau pada kabur, saya dapat celaka, gitu. Tapi ternyata Rasul Paulus mengetahui niat jahat prajurit-prajuritnya itu. Rasul Paulus bilang ke komandan, komandan, itu anak buahmu mau bunuh itu semua tahanan. Katanya takut kalau kabur, jangan dibunuh dong, nggak kabur, nggak, wis toh. Mereka semuanya itu udah pada kecapean, nggak punya tenaga lagi buat lari. Jangan dibunuh, udah kita nurut semua sama komandan dan prajurit gitu. Jangan dibunuh, kasihan juga mereka sudah terombang-ambing di laut, nggak makan, kelaparan, sekarang harus berenang ke pantai. Tuh yang nggak bisa berenang tuh perutnya sampai buncit itu, penuh dengan air itu, adik-adik. Nah, akhirnya komandannya setuju dengan usulan Rasul Paulus, karena ternyata omongan Rasul Paulus itu benar terus, adik-adik. Ya, akhirnya komandannya bilang, "Hei prajurit, jangan sekali-sekali ada yang membunuh tahanan kita. Ini tahanan kaisar, maka wajib kita bawa semua ke Roma, kita serahkan ke kaisar semua. Jangan ada yang dibunuh. Prajurit, siap komandan. 86." Nah, seperti itu. Kemudian komandan juga bilang ke tahanan-tahanan yang lainnya, "Kalian semua jangan sekali-sekali lari dari pengawalan kami. Kalau sampai lari, saya tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan nyawa kalian." Baik komandan, siap laksanakan komandan. Kami tidak lari komandan. Kami sudah berterima kasih bisa selamat. Kami sudah bersyukur bisa selamat sampai di pulau ini. Tidak mati di tengah laut. Tidak digigit ikan. Terima kasih komandan, terima kasih. Baik, kalau begitu. Ya. Ayo semuanya sekarang naik ke daratan, kita berangkat menuju ke Roma. Kita menghadap kaisar. Ya. Nah, begitulah adik-adik ceritanya ya Rasul Paulus, perjalanannya dari Kaisarea menuju ke Roma. Perjalanannya sangat berat sekali, menghadapi banyak rintangan. Nah, tetapi mereka semua selamat. Kenapa mereka selamat? Karena mereka percaya sama Paulus. Mereka menuruti kata-kata Paulus. Nah, ini sekarang ibaratnya seperti kita. Kalau ibaratnya Paulus itu Tuhan Yesus, tahanan-tawanan itu kita, mama, papa, Om Wit, adik-adik semua itu diibaratkan tahanan. Tahanan ditahan oleh siapa adik-adik? Ditahan oleh dosa, tawanan dosa, tangan kita dibelenggu oleh dosa. Nah, belenggu itu bisa lepas bahwa kita bisa selamat kalau kita percaya pada Tuhan Yesus. Nurut apa kata Tuhan Yesus. Ya, adik-adik nurut nggak sama Tuhan Yesus? Adik-adik percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya dong ya, pasti. Om Wit yakin sekali adik-adik percaya sama Tuhan Yesus. Nah, percayanya lewat mana adik-adik? Percayanya bisa Tuhan Yesus itu lewat orang tua.
memberi nasihat kepada adik-adik, membimbing adik-adik semua, ya, mengarahkan adik-adik supaya adik-adik semua berhasil dalam kehidupannya. Itu. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi kehadiran Tuhan Yesus bisa dirasakan melalui mama, papa, teman-teman yang ada di sekitar kita, eyang kita, ya, tante dan om yang ngajar di sekolah minggu, Pak Pendeta. Nah, kehadiran Tuhan Yesus bisa lewat mereka yang membimbing dan mengarahkan kita semua. Banyak sekali persoalan yang akan adik-adik hadapi kalau belajar susah, ya, dibimbing mama. Menghadapi kesulitan, ya, misalkan susah, mau nyebrang susah, ada yang bantu nyebrang jalan. Itu, ya. Nah, itu kesulitan-kesulitan yang mungkin nanti dihadapi oleh adik-adik, tapi jangan khawatir, jangan takut, karena ada Tuhan Yesus yang akan menolong melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita sekolah minggu pada pagi ini, siang ini. Adik-adik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membimbing kami, sudah menolong kami, sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah bercerita kepada kami akan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup Rasul Paulus. Akan penyertaan-Mu dalam perjalanan teman-teman kami. Akan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada diri kami. Amin. Demikianlah cerita perjalanan Rasul Paulus dari Kaisarea menuju ke Roma. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sudah bersama-sama mendengarkan cerita hari ini dan kita mau membacakan ayat hafalan minggu depan. Ayat hafalan minggu depan diambil dari Mazmur 91 ayat 9a. Coba semuanya dibuka dari Mazmur. Udah ketemu belum? Ya, Mazmur 91 ayat 9a. Tante Eva bacain ya. Mazmur 91 ayat 9a. Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Sekali lagi ya. Mazmur 91 ayat 9a. Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Ya, jangan lupa ya adik-adik, satu minggu ini dihafalkan. Adik-adik, seperti Tuhan mau menyertai Bapak Paulus di dalam kapalnya, kita juga mau menyerahkan kapal kita kepada Tuhan. Kalau kapal kita sudah hampir tenggelam, kita mau panggil Tuhan menjadi kapten kapal kita. Yuk, kita semuanya berdiri, kita mau menyanyikan lagu Kapalku Miring. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar menggoyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar menggoyang kapalku. Kapalku miring, apa
kita di dalam doa. Ingat ya adik-adik, kita tetap menjaga kesehatan di rumah saja, dan jangan lupa kalau keluar pakai masker dan menjaga jarak. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau. Karena kami yakin dan percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa melindungi kami bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali pada hari Minggu yang akan datang untuk bersama-sama beribadah kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.